Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tasyakur Dail yang dirahmati Allah, menggapai malam Lailatul Qadar, sebagai umat Islam kita bisa melaksanakan amalan 10 hari terakhir Ramadan. Amalan ini bisa menjadi kegiatan dan difokuskan untuk terus meningkatkan kualitas serta kuantitas beribadah. Memang tidak ada yang pernah tahu kapan malam Lailatul Qadar datang, namun bagi yang mengejarnya dan mendapatkannya, maka ia akan mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Menjalankan amalan 10 hari terakhir Ramadan juga berguna untuk umat muslim untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya sebelum Ramadan pergi meninggalkan kita semua. Bulan Ramadan hanya datang setahun sekali, dan umur manusia tidak ada yang tahu. Kita tidak pernah tahu apakah selanjutnya bisa bertemu kembali dengan Ramadan atau tidak. Untuk itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan keberkahan dan kelimpahan pahala di bulan Ramadan ini. Hal ini sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau sangat serius dan giat untuk memperbanyak kegiatan ibadahnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika datang akhir malam bulan Ramadan, langit dan bumi, para malaikat menangis karena merupakan musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, wahai Rasulullah, musibah yang mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, lenyaplah bulan Ramadan, karena sesungguhnya doa-doa di bulan Ramadan dikabulkan dan sedekah diterima, kebaikan dilipat gandakan dan azab ditolak. Maka sebelum berakhirnya Ramadan dan hilangnya hari-hari di mana segala kebaikan dilipat gandakan pahalanya, alangkah baiknya umat muslim memperbanyak dan memperbagus kualitas ibadahnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berikut ini amalan di 10 hari terakhir Ramadan yang bisa dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama yaitu khatam Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu hadis, bahwasanya membaca Al-Quran memiliki keutamaan dilipat gandakan menjadi 10 per huruf. Diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat 1 kebaikan. 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, namun alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Menghatamkan Al-Quran pun memiliki keutamaan, yakni menjadi amalan yang paling dicintai Allah SWT.
Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Beliau menjawab, "Al-hal wal murtahal." Orang ini bertanya lagi, "Apa itu al-hal wal murtahal wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai, ia mengulangnya lagi dari awal." Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kedua, memberi makan orang berbuka. Di bulan Ramadan ini adalah saat yang sangat tepat bagi umat muslim untuk saling berbagi, khususnya memberi makanan berbuka puasa. Umat muslim yang gemar memberi makan menjadi salah satu orang yang akan dirindukan surga. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya." Seorang Arab berdiri dan bertanya, "Bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, yang senantiasa berpuasa, dan senantiasa sholat pada malam hari di waktu manusia tidur." Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang ketiga, memberi makan dan menyantuni anak yatim. Salah satu hadis yang sangat populer mengenai umat muslim yang gemar memberikan sedekah anak yatim adalah mendapatkan kedudukan yang bisa sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Hadis ini menjadi gambaran pahala yang sangat besar, yakni bisa bertemu dan sangat dekat kedudukan di surga nanti bersama Rasulullah SAW. Aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, bagi umat muslim yang ingin mendapatkan jaminan bertemu dan bisa sangat dekat dengan Rasulullah SAW, memberi makan ataupun menyantuni anak yatim menjadi salah satu amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan ini. Kemudian yang keempat yaitu dengan sholat tarawih. Sholat tarawih menjadi amalan ibadah yang hanya bisa dikerjakan selama bulan Ramadan, sehingga menjadi kesempatan bagi umat muslim melaksanakan ibadah yang tidak bisa dikerjakan setiap saat. Selain karena kelimpahan pahala yang bisa didapat dari mengerjakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan, keutamaan dari melaksanakan sholat tarawih adalah adanya ampunan dosa yang akan diampuni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau sholat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima yaitu sholat tahajud. Bagi sebagian orang, sholat tahajud menjadi amalan yang sulit dilakukan. Sholat tahajud yang dilakukan di sepertiga malam ini diganjar oleh Allah pahala yang istimewa, bahkan disebut-sebut sebagai sholat sunnah yang paling utama setelah sholat wajib. Bagi umat muslim yang melaksanakan sholat tahajud, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan segala permintaan, permohonan maupun ampunan baginya. Rasulullah SAW bersabda, "Rabb kami akan turun setiap malamnya ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang memanjatkan doa padaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampunan padaku, aku akan memberikan ampunan untuknya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam firman Allah SWT dijelaskan bahwa orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud dan memohon ampunan kepadanya,
maka disediakanlah bagi mereka tempat taman-taman surga yang di dalamnya terdapat mata air. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam dan selalu memohon ampunan pada waktu pagi sebelum fajar. Quran Surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 18. Ayat di atas diperjelas oleh Hasan Al-Basri yang menjelaskan mereka sengaja melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud pada malam hari. Mereka tidur sedikit saja, mereka menghidupkan malam hingga sahur atau menjelang subuh. Mereka pun banyak beristighfar pada waktu sahur. Kemudian yang keenam yaitu dengan sedekah jariah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sedekah jariah menjadi amal yang pahalanya tidak terputus karena kebaikannya terus bisa dirasakan meski seseorang telah tutup usia. Beberapa contoh sedekah jariah seperti berpartisipasi dalam pembangunan masjid, menyumbangkan Al-Quran, menggali sumur sampai menulis yang juga bisa menjadi sedekah jariah. Tentu saja ada banyak lainnya sedekah jariah yang bisa dikerjakan. Semoga kita semua bisa memiliki pahala sedekah jariah ini dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing. Sedekah juga bisa menjadi magnet rezeki dan banyak dijelaskan keutamaan sedekah dalam Al-Quran atau hadis. Tentunya masih ada banyak lagi amalan-amalan yang dikerjakan dan berpahala besar. Pada dasarnya, setiap amalan kebaikan yang dikerjakan umat muslim di bulan Ramadan Allah lipat gandakan seluruhnya. Apalagi jika kita ingin meraih malam Lailatul Qadar dengan melaksanakan amalannya. Semoga di bulan Ramadan ini kita semua bisa meraih pahala yang banyak dan ampunan darinya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.